datang untuk menjaga. Dia datang untuk berjuang. Sang kesatria tangguh yang mendedikasikan dirinya demi nusa dan bangsa, rela mengorbankan jiwa dan raga. Ialah sang kusuma bangsa, Letkol I Gusti Ngurah Rai, sang kesatria pemberani yang membela Ibu Pertiwi. Di tengah pergolakan pasca diumumkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Indonesia terus-menerus diserang oleh Belanda dan sekutunya baik secara politik maupun agresi militer. Saat itu, Belanda tidak rela menyerahkan sepenuhnya wilayah Indonesia dan membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa bagian kecil dan hanya mengakui sebagian wilayah Pulau Jawa dan Sumatera sebagai Indonesia. Dengan etikat buruk pemerintahan kolonial kala itu, sejumlah besar daerah yang mayoritas didukung oleh para kelompok muda, bersatu padu menggelar aksi perlawanan. Laskar rakyat ini mayoritas bergerilya di hutan-hutan pedalaman dan membentuk satuan-satuan kecil. Hal tersebut juga terjadi di Pulau Bali yang pada masa itu, untayan Pulau Bali dan Nusa Tenggara disebut sebagai Sunda Kecil. Periode Desember tahun 1945 hingga November tahun 1946 menjadi periode tahun yang sangat penting dalam perjuangan revolusi kemerdekaan di Bali. Antara bulan-bulan tersebut, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya mengkonsolidasikan kekuatan tentara prajurit Bali sampai pecahnya Puputan Margarana pada tanggal 20 November tahun 1946. Di masa-masa sulit tersebut, faktanya justru banyak raja-raja di Bali lebih memilih memihak kepada Belanda. Hal tersebut terjadi akibat pengalaman buruk raja-raja di Bali yang dilucuti kekuatannya saat Jepang masih berkuasa dan otomatis mempersulit pergerakan perjuangan Ngurah Rai. Pada tanggal 31 Desember tahun 1945, I Gusti Ngurah Rai bersama I Gusti Bagus Putu Wisnu, Subroto Aryo Mataram, Cokorda Bagus, dan I Wayan Ledang mengadakan ekspedisi dari Bali ke Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia, untuk menegaskan bahwa Bali adalah bagian dari Republik Indonesia, dan sebagai pejuang akan siap mempertahankan Pulau Bali. Di Yogyakarta, I Gusti Ngurah Rai dan rombongan bertemu dengan Presiden Soekarno, Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin dan Kepala Staf Umum Letnan Jenderal Urip Sumodihardjo di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, dan saat itu pulalah I Gusti Ngurah Rai yang memang pernah mengenyam pendidikan militer di masa pendudukan Belanda yakni Corps Opleiding for Reserve Officieren diangkat menjadi Letnan Kolonel. Dalam safari tersebut pula Letkol I Gusti Ngurah Rai banyak mendapatkan masukan dari Panglima Besar Sudirman, dan Panglima Besar berjanji akan mengirimkan bantuan tentara dari Pulau Jawa untuk bersama-sama mempertahankan Bali. Setelah berhasil mendapat dukungan dari pemerintah pusat, rombongan Letkol I Gusti Ngurah Rai kembali ke Bali dan sampai di Pantai Yeh Kuning pada tanggal 5 April tahun 1946. Dari sana, mereka menuju Banjar Munduk Malang, Tabanan. Namun saat itu terjadi perubahan politik di Bali, di mana pasukan sekutu yang sudah memenangkan Perang Dunia Kedua, berkoordinasi dengan Belanda di bawah komando Tentara Gajah Merah. Gabungan tentara sekutu telah mendarat di Bali dan berhasil menguasai kota-kota di Bali. Mereka merebut kekuasaan Jepang yang sebelumnya telah berkuasa dan mempengaruhi Dewan Raja-Raja di Bali untuk tidak ikut ke dalam Republik Indonesia. Mendapatkan kabar terbentuknya kekuatan sekutu di wilayah Sunda Kecil, Panglima Besar Sudirman menginisiasi pembentukan Markas Besar Perjuangan Umum Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia atau yang disingkat MBOD-PRI kepada Letkol Ngurah Rai. Resimen di Sunda Kecil pun segera terbentuk yang terdiri dari 1.000 orang anggota pejuang. Tak lama setelah pembentukan kekuatan utama Resimen MBOD-PRI di Bali, kekuatan serdadu ini langsung melancarkan serangan ke pos-pos Belanda di seluruh Bali.
terutama di wilayah Tabanan yang menjadi salah satu basis militer Belanda. Namun, Belanda kemudian mencium asal kehadiran tentara Ngurah Rai di Munduk Malang atas bantuan para mata-mata Belanda. Merasa telah terdeteksi, kondisi ini segera memaksa pusat komando Ngurah Rai dipindahkan ke Bengkel Anyar, di mana ini adalah sebuah desa kecil di dekat Gunung Batu Karu. Sepak terjang pertempuran sang Letkol Ngurah Rai bersama satuan pasukannya, yang bernama pasukan Ciung Wanara begitu lincah, menyerang dan mengambil senjata di pos-pos Belanda dengan cepat dan senyap. Hal tersebut menunjukkan kepiawaiannya dalam mengorganisir prajuritnya. Dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya pihak Belanda menulis surat permintaan perundingan kepada Letkol I Gusti Ngurah Rai. Sekali lagi, sikap sang ksatria murni di medan tempur ditunjukkan olehnya. Dengan tegas Letkol Ngurah Rai membalas surat tersebut, dan mengatakan bahwa, soal perundingan, kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kami di Pulau Jawa, Bali, bukan tempatnya perundingan diplomasi, dan saya bukan seorang kompromis, saya, dan rakyat, hanya mengingini lenyapnya Belanda dari Pulau Bali atau kami sanggup bertempur terus sampai cita-cita kami tercapai. Tanggal 18 November tahun 1946, pertahanan dan komando militer Belanda di Tabanan, Bali diserang habis-habisan. Hal ini membuat Belanda marah besar dan mengerahkan seluruh kekuatan Belanda di bagian timur Indonesia untuk mengepung Bali, khususnya Tabanan. Belanda mengirimkan pasukan gabungannya antara lain, pasukan Gajah Merah, satuan pasukan Anjing Hitam, satuan pasukan Singa, dan beberapa nama satuan pasukan Belanda lainnya. Tak hanya itu, Belanda juga mengirimkan 3 pesawat tempurnya yang selalu mengintai pergerakan Ngurah Rai. Pasukan yang diberangkatkan oleh Belanda memulai penyerangan pada tanggal 20 November tahun 1946 pukul 5.30 WITA. Dengan menembaki daerah yang diduga menjadi basis tentara Bali, kekuatan senjata yang dimiliki para pejuang pasukan Ciung Wanara relatif minim, sehingga tidak bisa melakukan serangan balik terhadap Belanda yang mengerahkan alutsista tempur beratnya. Pertempuran di banyak tempat pun tak dapat terelakkan. Pasukan I Gusti Ngurah Rai dipecah menjadi beberapa bagian di mana pasukan induk langsung di bawah kendalinya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyulitkan pihak Belanda menyerang dan memudahkan pasukan Letkol Ngurah Rai bersembunyi di tengah hutan. Dengan pasukan kecilnya yang berjumlah 96 orang, I Gusti Ngurah Rai juga membuat long march ke daerah Karangasem, di mana saat itu terjadi 7 kontak senjata dengan Belanda. Dengan yang terbesar adalah pertempuran Tanah Aron, Karangasem pada tanggal 7 Juli tahun 1946. Di mana saat itu ratusan tentara Belanda tewas dalam pertempuran tersebut. Pasukan Ngurah Rai yang telah berada di daerah Marga kembali diendus oleh pihak Belanda, tidak mau dikangkangi kesekian kalinya oleh sang Letkol muda. Belanda kemudian menerjunkan pasukan terbaiknya untuk mengepung kelompok pasukan pejuang. Bahkan, Belanda mendatangkan pasukan tambahan lainnya dari wilayah Lombok dan sekitaran Nusa Tenggara untuk khusus menangkap Letkol Ngurah Rai. Pada tanggal 20 November tahun 1946, pasukan pimpinan I Gusti Ngurah Rai dan pasukan Belanda bertemu dan akhirnya terjadilah pertempuran sengit. Pada pertempuran pertama, pasukan Ciung Wanara berhasil memukul mundur Belanda. Namun, pertempuran tidak berhenti karena bala bantuan dari tentara Belanda datang dalam jumlah besar. Selain itu, Belanda yang dilengkapi dengan senjata yang lebih modern dan mengandalkan kekuatan tentara yang jauh lebih banyak dari pasukan Ciung Wanara. Akibat kelelahan bertempur berjam-jam tanpa henti, situasi kemudian berbalik, pasukan Ngurah Rai malah terpojok karena kekuatan yang tidak seimbang.
Pertempuran antara tentara Ciung Wanara Ngurah Rai dan tentara Belanda terus berlanjut. Meskipun hari sudah gelap, tentara Belanda juga semakin brutal menyerang pasukan Ciung Wanara dengan meriam dan bom dari pesawat tempur yang membayangi langit desa Marga kala itu. Atas inisiatif Ngurah Rai yang tidak mau warga desa menjadi korban, pasukan Ciung Wanara kemudian mundur ke arah ladang jagung wilayah Kelaci di desa Marga. Kemudian, atas dasar-dasar sifat ksatria dari terah bangsawan yang ia warisi dan sifat rela berkorbannya, kemudian Letkol Ngurah Rai mengeluarkan perintah, Puputan, di mata tradisi ksatria Bali, akan lebih baik mati bertarung daripada jatuh ke tangan musuh. Dan pada akhirnya, Letkol I Gusti Ngurah Rai dan seluruh pasukannya yang berjumlah 96 orang, gugur dalam pertempuran Puputan tersebut. Letkol I Gusti Ngurah Rai gugur bersama para pasukannya pada usia 29 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Margarana Tabanan, Bali. Untuk memperingati peristiwa heroik ini, setiap tanggal 20 November diperingati Hari Puputan Margarana guna mengenang jasa beliau sang letkol muda yang gagah berani. Begitulah edisi sejarah tokoh pahlawan nasional. Besar harapan admin, kita semakin mencintai sejarah dan menumbuhkan nasionalisme kita bersama. Jika kalian suka bisa langsung menekan tombol subscribe untuk mendukung semangat menolak lupa. Dan karena Indonesia begitu kaya akan sejarah, maka mari kita buat semangat estafet dan merajut semangat cinta tanah air ini ke semua pihak. Salam sejarah, salam jas merah.